Terima kasih Bu Marta untuk perjamuan kudusnya. Ya, Bapak Ibu, hari ini kita akan dilayani oleh Pak Basuki. Apa Bapak sudah ada, Pak? Ya, Bu Sri, Shalom, selamat pagi. Ya, silakan Bapak penjaraannya. Terima kasih. Oke, makasih Bu Sri. Shalom Bapak Ibu semuanya, mari kita mulai uh, belajar dari Roma 4 ya, ayat 13 sampai ayat yang ke 25 ya. Mari kita berdoa. Bapak di sorga, terima kasih buat pagi hari ini kami boleh bersekutu bersama, kami boleh belajar firman-Mu. Tuhan, hanya Roh-Mu yang sanggup memberikan kami pengertian, yang menyadarkan kami akan dosa-dosa kami, akan kebenaran, dan akan penghakiman. Karena itu Tuhan, pagi hari ini kami datang ke hadapan-Mu. Kami rindu Tuhan boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Berikanlah kami Tuhan hikmat, berikan kami Tuhan pencerahan dari setiap firman yang kami pelajari. Karena firman-Mu adalah pelita bagi hidup kami, terang bagi jalan kami, supaya kami tidak tersesat. Terlebih tolong kami Tuhan, supaya kami jadi pelaku firman-Mu, sehingga kami boleh melihat janji-janji-Mu nyata dalam hidup kami. Dan Engkau juga Allah menjadi pribadi yang semakin nyata bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kita akan langsung ya ke pertanyaan yang pertama. Apa artinya Roma 4 ayat yang ke-15? Apa maksud dari Roma 4 ayat 15 ya? Karena hukum Taurat membangkitkan murka. Tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Ya, silakan ada yang mau coba jawab? Boleh jawab, Pak? Silakan Bu. Ya, apa maksudnya Roma 4 ayat 15? Dalam bahasa Indonesia sederhananya, kata murka diterjemahkan hukuman Allah. Dengan kata lain, ketika seseorang berfokus pada perbuatan baik atau mentaati Taurat sebagai syarat dibenarkan atau diselamatkan, maka ia sedang menghadapi murka atau hukuman Allah. Memang Taurat diwahyukan Allah bagi umatnya, tetapi bukan sebagai ilah yang menggantikan Allah sejati, tapi sebagai penuntun tingkah laku dan iman mereka. Tapi sayangnya para ahli Taurat menyelewengkan makna Taurat yang berintikan kasih kepada Allah dan sesama menjadi Taurat yang mengekang kemerdekaan umatnya, sehingga mereka berani mengajarkan bahwa kalau tidak mentaati Taurat maka tidak masuk surga. Taurat di sini berfungsi sebagai cermin bagi umatnya bahwa dengan jasa baik mereka sendiri, mereka tidak mungkin dapat sempurna menjalankan seluruh Taurat itu. Sehingga Injil yang diwahyukan Allah dapat melengkapi dan menjelaskan bahwa bukan melalui perbuatan baik manusia dibenarkan atau diselamatkan, tapi melalui iman di dalam Kristus. Taurat yang diwahyukan Allah dengan maksud semula untuk menuntun tingkah laku dan iman umatnya, akhirnya menjadi Taurat yang membelenggu dan mengakibatkan umatnya bukan bertambah beres, melainkan hidup mereka semakin rusak ya, brengsek gitu ya, karena terlalu berfokus pada Taurat dan bukan pada Allah sebagai wahyu Taurat. Terjadi disorientasi iman ya. Banyak aturan di dalam kekristenan seringkali mengakibatkan umatnya tidak mengenal Allah. Aturan memang penting, tetapi aturan yang penting hendaknya tunduk dan taat di bawah firman Allah. Bukan malahan menggantikan firman Allah, bahkan menghina firman-Nya. Itu, Pak. Iya Bu, thank you Bu Indrayanti. Ibu Indrayanti boleh tahu nggak? Ibu Indrayanti ambil itu dari mana bahannya? Dari ada yang referensi dari blog, ada blog juga, ada dari Iya, banyak. saya berasa gitu Bu. Karena gini, apa yang Ibu bahas ya di bagian bawahnya, belakangnya itu masih oke. Tapi bagian pertama tadi yang Ibu bahas, tengah ke depan, Hmm. itu adalah ajaran hipergrace Bu. Oh, Hmm, ya, hati-hati. Makanya kita hati-hati waktu ya. lihat blog ya referensi. Karena hukum Taurat dia dikatakan tadi ya menjadikan ilah tidak bisa hukum Taurat firman. Nah, tapi blok yang di bawah, nah itu bicara soal aturan-aturan manusia yang dibuat ya kan, yang mestinya kita taat sama firman. Betul itu. Ya, tapi di bagian atasnya dikatakan firman Tuhan jadi berhala. Loh, ya kan? Taurat itu firman Tuhan loh. Bagaimana dia jadi berhala? Kan
Yohanes 1 ayat 1 katakan, pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi firman itu adalah Allah. Kita tidak mungkin bisa memberhalakan firman. Ya. Nah, justru ajaran hipergrace itu anti dia. Makanya disebut juga dia anti. Jadi membatasi firman Tuhan. Hukum Taurat itu baik, mulia. Dan Tuhan Yesus datang tidak pernah punya maksud untuk membatalkan satu iota pun dari hukum Taurat. Satu titik pun tidak akan dibatalkan. Nah, jadi pengertian Roma 4 ayat 15 bukan seperti itu. Ya. Nah, hukum Taurat membangkitkan murka. Nah, kalau dibaca sekilas sepertinya kayak begitu. Nah, ini kesalahan dari hipergrace. Sehingga akibatnya, oh nggak apa-apa, karena kasih karunia darah Yesus sudah tebus kita. Betul. Jadi kalau begitu tidak ada lagi hukum Taurat. Salah. Iya, salah. Kita memang tidak di bawah hukum Taurat, tapi kita di bawah hukum Kristus. Ya, bukan berarti karena kita di bawah kasih karunia tidak ada lagi hukum. Tidak. Kita tetap ada di bawah hukum Allah, yaitu hukum Kristus. Nah, hukum Kristus ini itu justru adalah esensi dari hukum Taurat. Contoh, nah itu dari mana? Dari kita bisa lihat ya sekarang nih. Jadi bahwa hukum Taurat itu bukan bukan tiba-tiba jadi waduh jadi berhala atau jadi hal yang mengekang kita, hal yang buruk, tidak pernah. Tapi karena kita punya dosa itu yang membuat kita menjadi punya sikap yang nggak benar. Hukum Taurat itu justru nanti kita lihat ya. Nah, ini lihat nih. Janganlah kamu menyangka ini Bapak Ibu lihat-lihat udah lihat ya isi word saya ya kelihatan ya. Kelihatan ya. Kelihatan, Pak. Iya, Ya, oke kelihatan. ya. Nah, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Sebelum semuanya itu terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah? Bagaimana kita bisa menyembah Tuhan tanpa firman-Nya? Bagaimana kita bisa memberhalakan firman-Nya kalau firman-Nya itu adalah Allah sendiri. Dan firman ini menjadi manusia. Ya kan kalau kita menyembah Yesus tidak bisa memisahkan diri dari firman-Nya. Nah, jadi nggak boleh kita eh, meniadakan salah satu perintah apalagi semuanya, ya kan? Nah, tapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi. Nah, siapa yang mengajarkan dan melakukan itu, ya kan? Nanti kita akan lihat maksudnya apa kalau gitu. Mungkin Roma 4:15 bertentangan dengan Matius 5:19 ini. Nah, tetapi apa maksudnya? Nanti kita lihat ya. Nah, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Justru kalau ahli Taurat yang melakukan hukum Taurat, itu kita harus hidup lebih benar dari mereka. Yang mentaati, yang mencoba, yang menjalankan hukum Taurat, walaupun tidak sempurna ya. Kita harus lebih benar dari mereka. Kalau enggak mungkin. Nah, ayat selanjutnya sebenarnya ini nggak ada judul nih, nggak ada pembicaraan, semua nyambung semua. Ini menjelaskan apa apa hidup keagamaan yang lebih benar dari hidup keagamaan ahli Taurat. Ini kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Nah, ini ahli Taurat dan orang Farisi taati ini, tidak membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum ya. Jangan membunuh, bunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata, nah ini hukum Kristus nih. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Nah, ini membunuh harus dihukum. Sekarang marah aja harus dihukum. Jadi membunuh marah di sini sederajat atau selevel dengan membunuh dosanya. Nah, ini yang disebut hukum Kristus. Membunuh itu di luar.
ya tindakan di luar kelihatan. Tetapi marah itu dalam hati loh. Ya, marah di sini bukan sekedar marah karena ada yang salah, misalnya marah karena anak kita salah atau marah karena orang lain berbuat dosa itu salah gitu ya. Tetapi marah di sini ini artinya adalah orgizo ya. Em, ini kemarahan yang murka lah istilahnya ya. Wrath ya, wrath ini nih. Jadi ini murka yang murka kepada, nah ini dia bagus nih. Murka kepada saudaranya tanpa alasan yang benar. Ya, angry with his brother without a cause. Artinya tanpa alasan yang seharusnya. Ya, without reason. Ya, jadi kira-kira kayak gitu. Nah, oke, kembali ya. Jadi, eh, Oh, oke, beda berarti kamu belum makan ya? Kenapa itu? oke ya enggak. Eh, kalau ada yang mau komentar silakan. Ya. Jadi, Enggak. eh, sekarang kita kembali ke Roma 4 ayat 15 ya. Jadi bagian kedua yang Ibu bahas, yang Ibu Indrayanti katakan yang bagian ke bawah, apa setengah ke bawah atau 3/4, sorry, seperempat ke bawahnya itu benar. Ya. Nah, mungkin buat ada yang mau tambahkan penjelasan pertanyaan mengenai apa maksud dari Roma 4 ayat 15, apa artinya sih sebenarnya kalau dikatakan karena hukum Taurat membangkitkan hukum murka, membangkitkan murka. Ya, tadi kita lihat ya, hukum Taurat itu justru Tuhan Yesus dalam hukum Kristus didim lebih dalam lagi, lebih kepada esensinya. Tuhan Yesus tidak membatalkan, tetapi justru kembali kepada esensi maksud dari ajaran hukum Taurat ya. Jangan berzina, kata hukum Taurat. Tapi aku berkata kepadamu, kalau kamu memandang wanita dan mengingininya dalam hati, pikirannya porno, sudah sama dengan berzina. Nah, itu hukum Kristus. Jadi lebih dalam lagi, lebih mulia lagi. Artinya bukan lebih mulia, Tuhan Yesus lebih apa ya, menjelaskan inti dari hukum Taurat sebenarnya. Ya, nah, jadi itu. Nah, sekarang apa maksudnya kalau begitu? Tuhan Yesus datang bukan untuk membatalkan hukum Taurat, tapi kenapa dikatakan Paulus hukum Taurat membangkitkan murka? Bukan berarti kalau kita menjadikan hukum Taurat sebagai apa namanya, apa tadi berhala. Nggak mungkin hukum Taurat ya. Memang itu adalah firman Tuhan dan firman Tuhan adalah Allah. Nggak mungkin memberhalakan. Tetapi bagaimana bisa hukum Taurat itu membangkitkan murka? Maksudnya apa? Dan bagian yang kedua, apa artinya di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada pelanggaran. Kalau ada hukum Taurat, ada pelanggaran. Nah, dua bagian ini yang perlu dijelaskan. Silakan. Mungkin. Ya, Ya, pada pagi Pak. Pagi, pagi. Pak Hartono. Ya, selamat pagi Pak Basuki ya. Pagi-pagi Pak Hartono. Tadi di ayat 15 itu kan karena hukum Taurat itu membangkitkan murka Allah gitu ya. Nah, kenapa Tuhan bisa marah di situ? Karena bukan karena hukum Taurat itulah, tapi yang membangkitkan murka Allah itu karena orang itu kegagalan seseorang manusia yang tidak mentaatinya gitu. Jadi Betul. menyebabkan manusia menerima hukuman daripada Iya, Allah. Jadi hukum Taurat sendiri itu bukan dosa gitu, tapi iya, orang yang tidak taat atau tidak melakukan itulah yang menyebabkan murka Allah itu iya. terjadi. Menurut saya gitu, Pak. Betul, betul. Betul Pak Hartono. Ya, itu maksudnya. Ya, hukum Taurat itu membangkitkan. Jadi dengan adanya hukum, oke. ah, terus kemudian, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Maksudnya apa ini? Jadi kalau gitu gak ada hukum Taurat kita bebas gitu buat dosa gitu maksudnya. Apa begitu? Ah, iya. Apa, Bu? Kalau tidak ada Taurat, jadi orang tidak tahu kalau itu salah ya, Pak. Hmm, iya. Jadi betul Bu. Kalau tidak ada hukum Taurat kan tidak tahu aturan mana yang dilanggar, pasal mana yang dilanggar, ayat mana yang dilanggar kan tidak tahu.
Tapi bukan berarti nggak ada dosa, tetap ada dosa. Karena Adam Hawa waktu jatuh dalam dosa, itu kan belum ada hukum Taurat, tapi dosa dia. Nah, terus kemudian Abraham juga, ya kan, Sodom dan Gomora itu kan sebelum ada hukum Taurat, tapi dosa itu dan dihukum Tuhan. Habis itu satu kota Sodom dan Gomora, ya kan? Nah, jadi bukan berarti di mana tidak ada hukum Taurat di situ lalu bebas buat dosa. Ya, nggak ada salahnya. Maksudnya tidak ada hukuman, tidak. Tetap dosa adalah dosa karena kita sudah belajar di dalam Roma 1, Roma 2, Roma 3. Kalau tidak ada hukum Taurat, tapi kita melanggar suara hati kita, maka suara hati kita itu menjadi Taurat bagi kita. Ya kan? Jadi manusia yang mati tanpa hukum Taurat akan dihukum dengan hati nurani mereka, ya kan? Sesuai dengan suara hati mereka, gitu. Jadi tetap ada pelanggaran, ya, karena hati mereka yang menjadi Taurat, menjadi ukuran moralitas. Jadi kalau dia melanggar suara hatinya, ya dia akan dihakimi oleh Tuhan nanti, ya sesuai dengan pelanggaran dia atas suara hatinya. Nah, itu ya. Jadi sekali lagi karena hukum Taurat membangkitkan murka, ya betul tadi Pak Hartono katakan, ya. Jadi kalau nggak ada hukum Taurat, ya dengan adanya hukum Taurat kan kelihatan tuh pelanggaran-pelanggaran manusia tuh makin kesorot gitu loh, makin tersorot ya kan, makin kelihatan. Oh, jangan membunuh, kamu membunuh, jangan berzina, berzina. Jadi kelihatan tuh. Nah, itu yang membangkitkan murka Allah kelihatan. Udah dikasih tahu hukumnya, ya dia melanggar, ya sama aja. Jadi bukan justru hukum Taurat semakin membuat orang makin benar, bukan. Hukum Taurat tidak menuntun orang kepada kebenaran, tapi itu merupakan rambu-rambu saja, pelanggaran. Apa yang tidak boleh, apa yang harus dilakukan. Jadi kalau kita menyembah berhala, padahal jangan menyembah berhala. Nah, itu akan mendatangkan murka. Hormati orang tua, tidak hormat sama orang tua, celaka kita. Ya, tidak diberkati hidupnya orang yang tidak hormat sama orang tua. Ya. Ada kutuk tuh kalau tidak hormat sama orang tua, tidak mengalami berkat dari Tuhan. Ya, oke. Nah, jadi kayak gitu. Jadi pelanggaran dari hukum Taurat itu akan membangkitkan murka, ya, hukuman. Di mana tidak ada hukum Taurat, tidak ada pelanggaran. Ya, jelas. Ya, pasal mana yang dilanggar kan? Kalau misalnya lalu lintas, tidak ada lampu merah di persimpangan misalnya jalan. Tidak ada lampu merah. Lampu merah kan kayak hukum Taurat. Boleh jalan, hijau, merah nggak boleh jalan, gitu kan? Nah, kalau lampu merah dia jalan, wah, ada polisi ketangkep itu, atau ada CCTV pasti langsung dikirimi surat tilang, ya kan? Atau orang-orang lain di sekitarnya akan klaksonin terus kan, misalnya kalau lampu merah, terus kemudian dia jalan yang lampu hijau mau jalan jadi apa namanya kehalang gitu kan, wah pasti diklakson, betul nggak? Nah, karena melanggar semua orang tahu itu sedang melanggar itu orang. Tapi kalau nggak ada lampu merah, semua jalan maju, ya tidak akan saling klakson, cuma hati-hati aja jangan nyenggol, ya nggak? Kalau udah maju duluan ya udah dikasih lewat, tapi tidak ada pelanggaran lampu merah. Karena nggak ada hukum Tauratnya. Karena nggak ada lampu merahnya. Makanya kalau semuanya maju pun ya ya udah siapa cepat dia dapat ya gituan aja. Siapa yang lebih lambat dia harus ngerem dulu, kasih yang lebih dulu untuk lewat. Ya, gitu. Ya, itu maksud dari Roma 4 ayat yang ke-15. Ya. Jadi Roma 4 ayat 15 ini diawali dengan kata kata karena. Nah, ini kata Yunaninya ini gar, because gar. Jadi gar ini maksudnya adalah ayat 15 itu nggak bisa dipisah dari ayat yang ke-14. Karena hukum Taurat membagi, oke. Jadi kalau kita mengharapkan ayat 14 bilang apa? Sebab jika mereka mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batalah janji. Jadi kalau kita mengharapkan, maksudnya hukum Taurat membangkitkan murka adalah kalau kita mengharapkan kebenaran, kalau kita mengharapkan
eh, menerima bagian yang dijanjikan Allah. Ya. Kita mengharapkan ini berkat. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia. Nah, ini berkatnya. Tapi karena kebenaran berdasarkan iman. Jadi kalau karena Taurat, adanya Taurat, loh enggak, Abraham waktu itu belum ada Taurat, tapi karena janji. Jadi kalau mengharapkan kebenaran, mengharapkan berkat Tuhan dari Taurat itu nggak mungkin, justru hukuman. Kenapa? Karena tadi Pak Hartono bilang kita semua manusia berdosa. Kita mewarisi dosanya Adam. Kita punya natur dosa. Jadi hukum Taurat walaupun baik, mulia, benar, kita nggak bisa tepat. Kita nggak bisa taati semuanya. Jadi kita nggak bisa menerima berkat dari hukum Taurat itu. Ya. Nah, jadi di ayat 13-14 itu menjelaskan maksud dari Roma 4 ayat 15. Ya. Jadi kita nggak bisa menerima bagian yang dijanjikan Allah dengan melakukan hukum Taurat. Karena kita penuh dosa. Pasti gagal, pasti gagal. Sehingga hukum Taurat itu tidak menjadi berkat, tapi malah membangkitkan murka hukuman. Dan di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada pelanggaran. Oke, ada yang mau tanya ya, Pak? Siapa ini? Bu Melian. Silakan Bu Melian. Ya Pak, kan katanya ada begini, eh, hukum Taurat tuh hanya bayang-bayang dari Kristus yang akan jadi persembahan seperti yang ada di hukum Taurat, orang kan membawa kambing domba, kalau yang miskin bawa merpati gitu kan. Hmm. Jadi ini mungkin ayat buat orang-orang Yahudi yang biasa melakukan ritual itu. Tapi karena mereka udah percaya sama Yesus, jadi mereka nggak perlu melakukan ritual-ritual itu membawa kambing domba, Pak. Maksudnya I- begitu kali ya? Enggak. Ini justru mengatakan termasuk itu juga, termasuk sunat, termasuk ritual. Nah, Yesus menggenapi hukum Taurat dalam hal itu. Kita tidak perlu lagi. Yesus sudah jadi domba Paskah, ya. Tetapi dalam hal ini, ini maksudnya adalah hukum Taurat dalam arti hukum moral. 10 perintah Allah. Lebih tepat ke situ juga. Ya, jadi hukum, ini semua hukum Taurat. Jadi hukum Taurat ada 3 bagian ya. Hukum Taurat ada disebut hukum moral yang pertama, yaitu 10 perintah Allah. Ya, jangan menyembah berhala, jangan membunuh, jangan berzina, hormati orang tua, itu hukum moral. Tetapi juga ada hukum seremonial, ya, seperti yang tadi Ibu Melian bilang, ya, mempersembahkan korban bakaran, penghapus dosa, terus kemudian sunat, kemudian cuci tangan sebelum makan, ya kan? Nah, itu hukum seremonial. Terus kemudian ada lagi hukum moral, sorry, hukum civil law, hukum apa ya? Civil law. Ini kayak misalnya Hukum kalau baru sipil, Pak. menikah, kalau baru menikah tidak perlu perang. Hukum sipil. Iya, hukum sipil. Iya, hukum sipil. Jadi hukum sipil siapa yang mencuri ketangkap harus ganti 4 kali lipat. Nah, itu kan berbeda, berubah-ubah itu hukum sipil, ya, tergantung kondisi negara di mana dia tinggal. Oke, nah jadi waktu zamannya Musa, ya iya hukum sipilnya itu berlaku kayak begitu. Ya, jadi beda-beda. Nah, tapi kalau hukum seremonial, hukum eh, moral, maka orang Yahudi semuanya dimanapun dia tinggal di negara manapun dia melakukan itu. Misalnya, ya kan, eh, 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 cuci tangan sebelum makan, disunat, ya kan, tetap. Ya kan. Tetapi di sini ya semua hukum Taurat. Ya, nah, kalau sunat masih bisa, ya kan, cuci tangan oke, tetapi itu aturan-aturan, ya. Tapi itu lambang sebenarnya. Ya. Tapi hukum moral se- yang 10 perintah Allah sekalipun kita sudah jadi Kristen, dosa nggak kalau berzina? Dosa. Dosa nggak membunuh? Dosa. Bahkan lebih lagi. Membenci itu sama dengan membunuh. Memandang wanita pikiran porno sama dengan berzina. Ya lebih tinggi, lebih lebih ke intinya lagi. Ya kan, tetap itu berlaku. Ya, nggak pernah batal sampai langit dan bumi lenyap sekalipun. Ya, kira-kira begitu. Jadi kesimpulan, oke, lengkapnya jawabannya adalah tadi karena diawali dengan gar, karena
Ya, jadi merupakan penjelasan atas atau alasan menjadi penjelasan atau alasan atas pernyataan dalam Roma 4 ayat 14 bahwa orang yang mengharapkan dapat menjadi benar di hadapan Allah, dapat diberkati Allah dengan mengadakan hukum Taurat akan alami kegagalan. Justru lewat dia hukum Taurat sebagai kebenaran, mereka akan gagal terus. Justru mendapat murka Allah, mendapat hukuman. Ya, sebab hukum Taurat membangkitkan murka. Artinya seperti yang sudah dijelaskan Rasul Paulus dalam Roma pasal 1 ayat 3. Ya, bahwa karena semua manusia sudah jatuh dalam dosa, maka kecenderungan manusia selalu hidup dalam dosa atau dikuasai dosa. Sehingga dengan adanya hukum Taurat, maka justru semakin jelas semua pelanggaran mereka. Kayak tadi dengan adanya lampu merah, ketahuan ini salah. Tapi kalau nggak ada lampu merah, nggak tahu, nggak ada pelanggaran, boleh-boleh aja, ya kan? Tetapi asal jangan tabrakan aja. Jangan udah belakangan jalannya terus nyodok terus. Nah, itu tetap diklakson, nggak benar. Jadi hukum apa? Hukum hati nurani, hukum dari suara hati, ya kan? Nah, keadilan, nah, kayak gitu menjadi patokannya, ya. Nah, sehingga dengan adanya hukum Taurat, kita bukan hanya semakin manusia bukan hanya semakin jadi benar, malah semakin nyata hukum-hukum apa saja yang dilanggar, ya, oleh manusia dan akibatnya mendatangkan murka Allah. Tapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada pelanggaran. Artinya tidak ada hukum yang menjadi dasar untuk mengatakan hukum mana yang dilanggar oleh dosa tersebut. Jadi kesimpulannya, hukum Taurat selalu mengakibatkan seseorang berpegang kepadanya, yang berpegang kepadanya dihukum dan dimurkai Allah. Ya, seperti yang dikatakan Galatia 3:19, karena kecenderungan hati manusia yang berdosa dan di mana tidak ada hukum Taurat maka tidak ada pasal hukum yang menjadi dasar menentukan hukum mana yang dilanggar. Oke, nah sekarang kita lanjut ke pertanyaan kedua. Kalau nggak ada pertanyaan lagi ya, nggak ada pertanyaan, kita jawab yang kedua. Bagaimanakah atau dalam hal apa sehingga oleh iman Abraham dibenarkan Allah? Silakan. Ya, Iya Bu, saya silakan. ingin menjawab ya Pak. Ya boleh Bu Sri, Hmm, silakan. Bagaimanakah iman Abraham sehingga dia dibenarkan Allah? Ya, dia percaya aja gitu, Pak. Percaya Hmm. tanpa banyak bertanya karena firman Tuhan, karena Tuhan sendiri yang ngomong. Hmm. Mhm. Iya, Jadi percaya saja. Cuma setelah baca ini saya jadi timbul pertanyaan, Pak. iya. Apa Bu? Berarti apa iman itu ada tingkatannya? Karena kan ada orang yang percaya tapi masih ragu-ragu, tapi dia percaya, bilangnya percaya gitu. Tapi nggak Iya, percaya sama firmannya. iya Nah, betul Bu. sedangkan Abraham percaya. Apa ada tingkatan iman itu, Pak? Iya betul Bu, bagus. Jadi nah, eh, nih pernah baca nih ayat ini nih, Markus 9 ayat 24. Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ini yang seperti tadi Bu Sri ngomong. Ya, ada tingkatan iman. Ya, iman yang percaya benar, tidak goyah seperti Abraham misalnya. Tapi Abraham juga sempat salah paham. Dia salah paham. Ya, dia nggak percaya benar-benar bahwa Sarah bisa melahirkan. Udah jadi nenek-nenek, ya kan? Bukan menopause lagi, mungkin ya. Menopause itu kalau namanya kalau kita nonton video apa apa YouTube gitu kan masih bisa di pause, ya kan? Pause artinya stop sebentar, nanti bisa dijalanin lagi. Tapi mungkin Sarah udah menostop, ya bukan menopause lagi itu menostop, udah stop beneran ya kan, udah kering, udah nggak bisa lagi deh, nggak mungkin ya kan bisa melahirkan anak. Nah, jadi dia pikir Sarah pikir ya udahlah lewat budak saya aja deh Hagar, ya
sama aja mungkin itu ya lewat anaknya Hagar. Kan memang ada kebudayaan dulu yang pada zaman itu yang mengatakan kalau nyonyanya tidak bisa melahirkan maka budaknya bisa melahirkan bagi nyonyanya. Kayak gitu ya. Jadi ya udah, jadi anaknya budaknya itu jadi anak nyonyanya. Kan gitu pikirannya mereka. Jadi mereka percaya tapi seperti yang tadi Ibu Sri ada tingkatannya. Belum benar-benar yakin ya. Karena mungkin aja belum jelas firmannya atau meragukan. Kayak seperti ini. Ragu-ragu. Ya, ya seperti bapak dari anak yang sakit itu. Ya, apa yang sakit ayan itu. Ya, aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ya, coba bahasa Indonesia sehari-hari gimana? Nah, ini bahasa Indonesia sehari-hari lebih jelas. Tuhan, saya percaya, tapi iman saya kurang. Tolong saya supaya lebih percaya lagi, lebih yakin lagi. Tolong saya. Ya. Nah, jadi ini seperti yang tadi Ibu Sri katakan. Ya. Nah, sekarang kembali ke nomor 4 tadi ya. Jadi betul bagaimana pertanyaan tadi? Kembali ke pertanyaan. Bagaimana atau dalam hal apa sehingga oleh iman Abraham dibenarkan Allah? Ya, betul. Jadi lewat percayanya. Tapi percaya ini juga dimanifestasikan lewat ketaatannya. Dia bertindak. Percaya tanpa tindakan, ya cuma omong-omong aja, cuma ngomong-ngomong aja. Iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Ya. Iman percaya dan dia buktikan kepercayaannya kepada Allah itu melalui ketaatannya. Contoh, ya, ini konsisten ini. Jadi bukan ada percaya yang nggak perlu. Jadi seperti gini, percaya di sini kan sama dengan yakin. Ya, kayak tadi. Ya, makanya ada tingkatan. Aku percaya, aku punya iman tetapi kurang kuat imanku. Nah, makanya dia perlu diyakinkan. Lewat apa? Ya, hubungan sama Tuhan. Ya, dengan dengan dia menjalani, dia percaya, dia mau mengikuti Yesus, dia akan melihat ya kebenaran firman Tuhan dinyatakan dalam dia sehingga dia punya iman yang lebih kuat lagi. Ya, jadi waktu kita percaya sama firman dan kita taati, iman kita akan makin kuat. Kenapa? Kita akan melihat bahwa apa yang kita taati itu jadi kenyataan. Janji Tuhan jadi kenyataan, gitu loh. Nah, ya. Nah, jadi eh, iman Abraham yang membuatnya dibenarkan Allah adalah dalam hal kepercayaannya kepada Allah dan firman-Nya. Nah, gitu. Jadi kita harus percaya juga kepada Taurat bahwa Taurat itu benar. Bukan Taurat itu adalah berhala. Salah, Taurat itu bukan berhala. Taurat itu baik, mulia. Taurat itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan adalah Tuhan sendiri. Ya. Nah, jadi eh, dalam hal ini Abraham percaya kepada Allah. Ya. Jadi gini, iman ini, jadi dalam hal bagaimana iman Abraham benar. Satu, Abraham percaya kepada pribadi Allah. Ya, ya, dia harus percaya kepada pribadi Allah. Ya. Dan karena itu dia percaya kepada firman-Nya. Gitu. Ya. Nah, bahwa ia ditetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Walaupun secara logika tidak masuk akal karena usianya sudah 99 tahun. Ya. Dan Sarah sendiri sudah 90 tahun. Bayangin loh 90 tahun. Gimana? Itu bukan menopause lagi kan? Udah menopause itu stop beneran. Tetapi Abraham lebih percaya kepada Tuhan dan firman-Nya daripada kepada fakta bahwa usianya sudah lanjut ya dan istrinya secara akal manusia tidak mungkin melahirkan anak. Jadi dia taat ya. Dia memperlakukan Tuhan
sebagaimana seharusnya Tuhan. Dia hormat sama firman-Nya. Dia hormat sama perkataan Allah. Ya. Nah, pertama memang dia salah. Dia pikir, oh lewat Hagar. Lalu firman Tuhan datang lagi di Kejadian 18. Bukan lewat yang lain. Bukan lewat Hagar, tapi lewat rahim Sarah. Kamu akan melahirkan anak. Sarah ketawa karena itu anak itu disebut Ishak. Nah, gitu kan? Jadi ia memperlakukan Tuhan sebagai mana seharusnya Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi, ya diperlakukan manusia yang percaya kepadanya. Jadi kita memperlakukan dia sebagai Tuhan yang maha kuasa. Ya. Dia juga hakim yang adil. Nah, dengan kita punya sikap yang seperti itu punya iman yang benar artinya. Makanya orang yang memperlakukan Tuhan sebagai pencipta alam semesta, sebagai hakim yang adil, sebagai Bapa yang kekal, maka dia akan hormat. Dia akan mau taati firman-Nya. Ya, jadi bukan ya percaya tapi do nothing ya sama aja bohong. Ya, oke, sampai sini. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita lanjut ya ke pertanyaan nomor 3. Bagaimanakah atau dalam hal apa iman kita seharusnya sehingga kita dibenarkan Allah atau diselamatkan? Sebenarnya udah spill Coba ya. Ya, jawab ya, Pak ya silakan Bu. Basuki. Iman percaya yang full kepada Tuhan, jadi tidak setengah-setengah. Ketika kita menaruh iman kepercayaan sama Tuhan, seperti kita melemparkan bola ke atas ya, dan bola itu nggak dicari-cari lagi, tetapi kita menyerahkan seluruhnya ke pemilik hidup kita. Hmm. Jadi kalau bola dilempar, lempar aja gitu. Iya, Nggak lempar mikirin aja ke lagi. atas. Iya, lempar aja ke atas, nggak usah dicari-cari lagi, karena kan kita sudah serahkan. Kalau saya seperti itu prinsip saya, Pak. Oh iya iya iya. Jadi ada masalah, lupain aja gitu ya. Serahin ke Tuhan, udah lupain gitu ya. Iya, percayakan gitu. Soalnya Hmm. ketika kita dibilang hati kita percaya, tetapi mulut kita mungkin bilang aku percaya Tuhan, tetapi belum tentu hati kita percaya Hmm. seutuhnya kan, Pak. Iya Gitu. Jadi itu yang saya lakukan sih. Jadi ketika iya saya berdoa, ya saya serahkan benar-benar gitu. Kalau misalnya hati saya belum beres lagi, belum diserahkan, ya saya harus serahkan lagi. iya. Nah, Oke oke. gitu. Iya. Thank you Bu. Jadi kalau kita lihat, nah dalam hal masalah perkara itu, ya kita benar kita serahkan ke Tuhan. Kalau udah serahkan ke Tuhan artinya Tuhan yang akan tanggung jawab. Apapun yang terjadi kita percaya Tuhan sedang bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan karena itu juga kita nggak stop sampai di situ, tetapi kita akan bersyukur kepada Allah. Ya, nah seperti yang dikatakan oleh Filipi 4, Filipi ya 4 ayat yang ke-4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan ucap syukur. Ya. Jadi kita serahkan kepada Tuhan. Kita nyatakan kepada Tuhan keinginan kita, harapan kita kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Jadi kita percaya lewat ucapan syukur itu membuktikan bahwa kita yakin Allah bertindak, Allah mendengar. Karena itu kita berterima kasih kepada Dia. Ya, itu tanda iman yang benar kepada Allah. Oke, jadi em, kembali tadi kepada Roma 4, ya. Em, Bagaimana atau dalam hal apa iman kita seharusnya sehingga kita dibenarkan Allah atau diselamatkan. Pertama, ya jadi bukan hanya Abraham ya, tapi semua manusia juga yang memiliki iman yang sama dengan Abraham kepada Allah dan firman-Nya akan dibenarkan oleh Allah. Jadi percaya kepada pribadi Allah dan percaya karena itu percaya kepada suaranya, kepada perkataannya, kepada firman-Nya. Yaitu jika kita percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Yesus Tuhan dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita. Jadi kita percaya kepada karya Yesus, karya keselamatannya Allah. Ini artinya percaya kepada Injil. Ya. Nah,
Tapi untuk selamat perlu bertobat dan percaya. Nah, bertobat di sini adalah cara pandang yang berubah. Dulu kita hidup bagi diri kita, ya, seperti yang tadi Ibu siapa katakan tuh, kita lakukan semua, kita beresin, kita berusaha eh, eh, dengan kekuatan sendiri, kita selesaikan masalah kita. Tapi sekarang cara pandang kita berubah. Kita tahu kita nggak pernah sendirian. Kalau Tuhan sudah menyerahkan nyawanya bagi kita, maka kita percaya waktu semua masalah kita bawa ke hadapan Tuhan, Tuhan turut bekerja. Nah, ini cara pandang yang berubah. Nah, satu lagi, hidup yang baru, ciptaan yang baru apa? Nah, ini bertobat itu adalah ini. Jadi iman tidak bisa dilepaskan dari dua kata ini, bertobat dan percaya. Nah, tapi bertobat nggak selalu perbuatan, tetapi cara pandang, metanoia. Nah, jadi ini yang menjadikan eh, perbedaan antara orang Kristen dan non-Kristen. Orang Kristen yang lahir baru dan yang belum lahir baru. Orang Kristen yang benar-benar Kristen, yang sudah terima keselamatan dan yang belum. Ini. Jadi, siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Apa yang lama sudah berlalu? Ya, ini orang sudah bertobat. Tapi tadi saya bilang bertobat di sini bukan hanya perbuatan, karena yang disalib di sebelah Yesus, dia belum berbuat baik apa-apa, tapi dia bertobat. Kenapa? Cara pandang dia berubah tentang Yesus. Ya, dia beriman kepada Yesus dan dia berharap kepada Yesus dan dia lebih takut kepada penghakiman Tuhan kepada karena kesakitan di salib, ya. Nah, jadi apa yang lama sudah berlalu? Oh, dulu mencuri, sekarang nggak mencuri. Bukan itu. Itu akibatnya, tetapi bukan itu. Tapi ini, ya. Jadi ini kan kesimpulan nih, kata kesimpulan. Kesimpulan dari mana? Dari ayat-ayat di atasnya, yaitu dari ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya tujuannya agar mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya. Jadi kalau kita bilang kita Kristen tapi kita hidup bagi diri kita, kita lakukan segala sesuatu untuk kita karena ya, kita perlu makan, kita perlu bekerja, ya. Tapi kita bekerja supaya kita hidup, supaya kita bisa lebih lagi melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Kita bisa menjadi saksi Kristus, penjala manusia. Kamulah bangsa yang terpilih, imam materajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Untuk apa? Untuk memberitakan perbuatan Tuhan yang besar yang sudah memindahkan kamu dari gelap kepada terang yang ajaib. Ya, Tuhan mau kita jadi penjala manusia. Tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia. Nah, ini dia. Orang Kristen ciptaan yang baru tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Ini metanoia. Ini yang namanya ciptaan yang baru, ya, yang sudah berubah. Ini bukti pertobatan. Tidak lagi hidup bagi diri sendiri, tapi hidup bagi Allah, ya. Nah, jadi kembali ke Roma 4 yang tadi, ya. Maka percaya kepada Allah dan firman-Nya adalah inti dari Injil, ya, yaitu mengenai hubungan manusia yang berdamai dengan Allah melalui karya penebusan Tuhan Yesus. Jadi, kalau kita menerima Injil keselamatan, artinya kita mulai memiliki hubungan yang akrab dengan Kristus, maka kita akan suka apa yang Kristus suka, kita akan benci apa yang Kristus benci. Ini akibat dari hubungan yang akrab. Kalau kalau kita bilang percaya kepada Allah, kita beriman kepada Yesus, tetapi kita suka sama dosa, kita benci kepada perintah-perintah Allah, kehendak Allah, ya namanya itu nggak nyambung, namanya belum berdamai dengan Allah, ya. Dan hubungan ini harus dipelihara, terus melekat kepada Kristus, ya. Makanya Yohanes 15 ayat 5 Tuhan Yesus katakan, siapa yang kamu ranting-ranting yang ada padaku. Nah, ada padaku itu maksudnya adalah terus melekat kepada Kristus. Itu akan dibersihkan. Sehingga kita dapat mengalami semua yang dijanjikan oleh Injil kabar baik dari Kristus. Ya. Jadi akibatnya ya kita otomatis akan menaati firman-Nya. Tapi nggak bisa sempurna. Begitu kita gagal dalam mentaati
hukum Allah, ya kita akan bertobat lagi, bertobat terus. Nah, ini dia. Bertobat dan percaya selalu berjalan bersama-sama. Oke? Ya, sampai di sini. Pak, Ya, ini ada pertanyaan Pak dari Bu Hesni, Pak. boleh. Gimana? Bu Hesni mau open mic atau dibacakan, Ibu? Ya, kita bacakan saja ya. Ibu Hmm. Hesni bertanya, ada seorang hamba Tuhan yang melarang ngulang-ngulang doa yang sama. Contohnya saya mau bepergian sebelum berangkat, saya sudah doa dan tidak boleh ngulang doa yang sama pengertiannya. Kalau diulang doa, berarti nggak yakin dengan doa yang sudah dilakukan sebelum berangkat. Saya mohon pencerahannya, Pak. Iya, itu agak salah tanggap ya. Itu agak salah tanggap mengenai ayat yang tidak jangan kamu mengulang doa. Memang kan ada kan? Ya, jangan ini nih di dalam Matius 6. Nih, ya. Nih, Tuhan mengatakan nih, Matius 6 ayat 7. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti orang kebanyakan mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata. Jadi intinya jangan mengulang-ulang doa. Ada lagi ayat ya kalau nggak salah ya. Sebentar nih saya lihat ya. Repetition. Jadi kalau kita lihat ini maksudnya nih sebenarnya King James ya. King James mengatakan jangan seperti orang munafik ya yang terus repetisi doanya. Mengulang-ulang terus doanya. Mungkin yang dimaksud pendeta itu ayat ini, tapi dia salah paham. Maksudnya bukan doa pagi begitu, doa siang begitu, karena orang Kristen mula-mula abad kedua, ketiga itu doa Bapa kami 3 kali sehari loh. Nah itu gimana mengulang-ulang? Nah jadi kata repetition bertele-tele itu bertele-tele di sini disebut bertele-tele ya. Tapi yang disebut sebenarnya lebih tepat repetition, mengulang-ulang, betul. Nah, tapi yang maksud mengulang-ulang itu bukan begitu. Begini nih mengulang-ulang nih. Mengulang-ulang itu adalah batologeo. Batologeo ini adalah ini di sini dijelasin nih. Stutter, kayak orang gagap ngomongnya. Tapi lebih tepat gini, diulang-ulang gini. Tuhan kau baik, Tuhan kau baik, Tuhan kau baik, Tuhan kau baik, Tuhan kau baik sampai 100 kali. Sampai 1000 ada yang doa begitu. Atau misalnya doa Bapa kami 100 kali diulang terus. Nah itu loh, gak bener ya. Jadi itu bukan itu maksudnya repetisi repetisi begitu. Tetapi kalau kita mengulang doa kita misalnya, kita doain anak kita doain terus. Apakah itu bukan beriman? Enggak. Yesus sendiri berdoa untuk doa yang sama sebanyak sampai 3 kali loh. Di mana? Getsemani nih. Matius 26 ayat 39. Lihat, waktu di Getsemani Tuhan Yesus berdoa kan sendiri kan ditemani murid-muridnya yang tidur tuh tertidur. Lalu maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya ya Bapa jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini daripadaku tapi jangan seperti yang aku kehendaki melainkan seperti yang kau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan berkata "Nah, nah, nah, berjaga-jagalah roh. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa kata. Nah, jadi kalau disebut di ini dia mengulang doa yang sama sampai 3 kali loh Yesus. Nah, itu apa? Kan mengulang doa. Nah, jadi bukan repetisi yang begini yang dimaksud. Jadi kita boleh berdoalah sampai kita menerima. Kan ada begitu. Berdoa sampai terima jawaban. Gak apa-apa. Tapi berdoanya lagi dengan mengucap syukur, kita percaya, kita gak apa-apa. Tuhan gak bilang, eits, aku sudah bilangin kalau doa dengan iman sekali doa cukup. Ya, enggak. Kita kan hubungan. Boleh. Tapi keluar dari hati yang dalam. Bukan repetisi yang dimaksud adalah seperti ahli-ahli Taurat terus. Wah dia ulang-ulang doanya sampai sejam. Tapi doanya
Ya cuman beberapa kalimat itu yang diulang terus sampai 1 jam. Dia pikir dengan banyaknya kata-kata terus diulang begitu, Tuhan makin dengar. Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Ini mah kayak apa tuh namanya? Burung apa itu yang suka begitu? Ya kan? Nah, ya kita kan nggak begitu. Ya jadi itu nggak benar. Tuhan tuh bukan begitu. Bukan banyaknya kata-kata. Tuhan lihat hati kita. Tapi kalau hati kita gundah gulana kita mau datang, boleh nggak? Ya itu sama kayak tadi orang yang anaknya apa namanya? eh, kena apa tuh ayan itu ya? Ya, aku percaya, tolonglah aku yang kurang tidak percaya nih, kurang percaya. Jadi dia datang lagi ke Tuhan, datang lagi ke Tuhan, nggak apa-apa, datang lagi ke Tuhan. Ya, atau cara yang seperti tadi Ibu bilang, doa seperti lempar bola ke atas, ya kan, datang doa, serahkan ke Tuhan. Ya, tapi bagaimana kalau hati kita masih ganjel? Datang lagi dan mengucap syukur, bilang lagi Tuhan, anakku ya, aku berdoa, aku percaya Engkau pasti tolong, Engkau tidak akan biarkan dia. Nah, itu doa yang kedua. Tapi tetap pokok doanya tentang anak kita. Ya kan? Aku ucap syukur Tuhan. Nah, nanti nggak lama lagi kita ingat lagi dia. Kita, aduh, masih ini anak kita masih kita datang lagi. Tuhan, terima kasih. Engkau pasti dengar doaku. Engkau pasti selamatkan anakku. Engkau pasti tolong dia. Ya kan? Kayak suaminya lah misalnya. Suami ibu ada yang misalnya atau istri kita yang belum bertobat. Kita doakan terus. Doakan terus. Berdoa sampai terjadi. Doa until something's happen. Sampai terjadi sesuatu. Ya kan? Nah itu. Doa terus sampai dijawab doanya. Nggak apa-apa. Gedor terus, ketuk terus. Sampai pintu dibukakan. Nah, nggak apa-apa. Itu ya. Tapi yang nggak boleh itu adalah kayak tadi mengulang-ulang terus ya. Karena Yesus pun mengulang. Dan Paulus juga mengulang loh. Doanya sampai 3 kali. Betul nggak? Lah kalau gitu salah dong Paulus. Oh tidak. Ya. Nih. Paulus di dalam 2 Korintus 12 ayat 8. Nih, tentang hal itu sudah 3 kali. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Bagus nggak doanya? Bagus. Ya kan? Tuhan salah nggak? Tuhan tegur dia nggak? Enggak. Ya kan? Tuhan menjawab doanya tapi bilang enggak. Cukup kasih karuniaku. Ini jawaban Tuhan. Tuhan jawab tapi bilang ya Tuhan tidak menuruti permintaannya. Ya. Nah, supaya Paulus belajar ya mengandalkan kasih karunia Allah ya. Nah, jadi ini nggak salah Paulus 3 kali berdoa. Ini kan diulang-ulang doanya. Ya, tapi bukan yang dimaksud di dalam Matius 6 ayat 7 tadi bertele-tele atau repetisi. Ya doanya repetisi terus ya kayak tadi yang saya bilang. Ada yang sampai sekarang kan ada orang doa gitu. Ya, doa rosario 100 kali, doa Bapak kami 100 kali itu. Nah, itu salah itu. Itu melawan perintah Tuhan direct. Jangan doa seperti itu. Tuhan tidak mendengar doa kita karena banyaknya kata-kata. Karena diulang sampai 100 kali, 1000 kali. Tuhan jadi lebih manjur gitu doanya. Salah. Ya, nggak boleh repetisi begitu. Batologeo. Ya, mengulang-ulang. Itu orang yang stratet. Apa tuh? Apa tuh yang kayak orang gagap gitu loh mengulang-ulang. Ya, oke. Gitu ya Bu jawabannya. Iya, Pak. Ini ada pertanyaan lanjutan dari yang tadi, Pak. Ibu Ya, Melian bertanya, apa itu kayak kita meyakinkan jiwa kita sendiri agar menggugah iman kita sendiri yang tadi Bapak jelaskan? enggak, kita datang ke Tuhan, bukan meyakini diri sendiri, bukan self, itu bukan ajaran, ada kan ajaran kayak gitu, humanism yang meningkatkan keyakinan diri sendiri, jadi dia memperkatakan, terus dia ngomong, terus dia meyakin, itu ya Iya. ada yang begitu, tapi kita enggak begitu, kita datang ke Tuhan, kita nyampaikan ke Tuhan, kita berkeluh kesah kepada Tuhan, ya kan kita bawa semua unek-unek hati kita kepada Tuhan, curhat sama Tuhan, itu doa. Nggak apa-apa, terus-terus berdoa seperti itu. Tapi benar-benar keluar dari hati kita. Tapi bukan kayak tadi ya, mengulang terus dengan banyak pikiran bahwa banyak kata itu munafik. Nah, ingat, itu munafik. Jadi hatinya nggak benar orang kayak gitu. Jadi kembali kepada hati kita. Ya,
Nah, lagi pula dalam doamu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata, mereka nggak kenal sifat Allah. Ya, mereka nggak tahu Allah. Allah dengar doa kita. Ya, jadi nggak boleh terus repetisi yang kayak tadi itu. Bertele tadi sini terjemahan LAI bagus nih. Bertele-tele, muter-muter, ngalor ngidul. Ada tuh dulu saya punya punya dulu waktu di Atmajaya kuliah ada dosen akuntansi. Kalau doa tuh, waduh, berpuisi, ya panjang lebar, ya itu bagus didengar orang, wah luar biasa. Tetapi Tuhan bukan lihat karena indahnya kata-kata kita, ya, karena panjangnya sampai 15 menit baru Tuhan dengar, waduh luar biasa nih orang doanya 15 menit. Bukan soal itu, ya. Nah, jadi kayak begitu. Ya, bukan kita meyakinkan diri sendiri loh. Kita berdoa bukan ngomong sendirian. Kita ngomong kepada Allah. Jadi kita menyampaikan keluhan kita kepada Allah. Tapi akibatnya kita bisa bangkit iman kita. Bagus. Kenapa? Karena Roh Allah, Roh Kudus menolong kita dalam kelemahan kita. Ya, waktu kita berdoa, Roh Kudus juga bantu, ya kan? Dia akan menguatkan iman kita. Nah, itu gunanya berdoa, ya. Oke, saya pikir itu Iya, ya. Nah, ada iya. lanjut. Ada lagi? Pak, boleh nyambung dengan yang ini, Pak? Saya mau Apa? tanya. Oh. Kalau misalnya kita doa berulang-ulang, maksudnya sempat terlintas di pikiran saya, Tuhan bosan nggak ya dengar saya doanya itu berulang-ulang terus gitu. Tuhan bosan nggak dengarnya gitu. Ini menarik ya. Saya mau ngomong. Sekarang gini Bu, ibu yang baik. Nah, ibu yang judes kan ada ya. Mama yang judes ada ya. Tapi mama yang baik, yang penuh kasih sama anaknya. Kalau anaknya tanya terus, dia jawab terus nggak Bu? Mamanya Jawab, jawab Pak. terus nggak? Jawab terus. Tapi kalau mamanya ngomong begini, cerewet, nanya melulu, udah nanya lagi. Ada anak yang gitu kan, ma itu apa? Itu apa? Nanti nggak lama tanya lagi, ma itu apa? Pernah ya? Jadi gini nih, ada satu ilustrasi ya, yang baik ya. Saya pernah lihat satu YouTube gitu, seorang bapak udah pikun, ya, udah pikun, terus kemudian dia tanya sama anaknya, anak, nak, itu apa? Itu burung pak. Oh ya, papanya udah mulai demensia. Terus nggak lama papanya tanya lagi, itu apa? Itu burung, Pak. Nggak lama tanya lagi, itu apa ya? Itu burung, Pak. Sewot. Oh iya, tanya lagi nggak lama. Itu apa ya? Itu burung, Bapak budek. Tadi udah bilangin. Udah di nah ngoceh-ngoceh ya. Lalu papanya ngomong gini, waktu dulu, waktu kamu masih kecil, lalu ada videonya diputer. Anaknya juga gitu. Papanya selalu jawab waktu anaknya, Papa, di kebunnya, itu apa? Oh, itu burung. Terus dia tanya lagi, apa? Nggak lama aja, itu apa? Itu burung, nak. Itu. Terus papanya sabar. Kenapa? Karena papanya begitu sayang sama anak. Nah, kalau papa kita di dunia atau mama kita di dunia begitu sayang sama anaknya aja, sabar terus. Kecuali anak-anak yang kurang ajar ya, kurang kurang sayang, hormat sama orang tua bisa begitu. Ya, tapi apalagi Bapa di sorga yang mati buat kita, ya, menyerahkannya darahnya menebus dosa kita. Masa sih waktu kita lagi galau, waktu kita nggak tahu, waktu kita bingung, kita tanya-tanya terus, bawel gitu, tanya terus. Bener-bener keluar dari hati kita loh, bukan karena repetisi kita anggap Tuhan itu nggak ini ya, tapi karena kepolosan, karena kita ketidakmengertian. Terus Tuhan marah-marah gitu. Ah udah kok nggak mau tahu lagi. Cerewet, tanya melulu. Gak mungkin lah. Ya. Kalau kita belajar kata ini nih. Ini saya ada satu. Makanya kita kalau belajar firman ya, semakin kita gali, wow, semakin kita akan kenal Tuhan. Wow, ini ini saya tutup dengan ini deh ya. Karena pertanyaan terakhir, ini saya waktu gali Efesus 5,
Nih, tentang berjalan dalam kasih, tentang suami dan istri, wives and husbands. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ya, ini menarik. Tunduk di sini sebenarnya, submit di sini, oke, hupa ini artinya duduk di bawah, artinya tunduk hormat, ya. Tapi di sini, hai istri-istri, eh, hormati, kata menghormati ini sebenarnya phobos, fobia, takut, bukan, suami, terus dia pergi, bukan, tapi dia segen. Dia nggak berani ngomongin suaminya di belakang atau di depan dengan kata-kata yang tidak hormat. Itu takut. Tetapi yang lebih luar biasa, jangan pikir suaminya, oh ya istriku, enggak, lihat dulu. Ya, apa yang harus dilakukan? Suami-suami kasihi istri. Kata kasih istri itu dari kata agapau. Agapau itu ada 4 arti, 4 rincian kata. Satu, to welcome. To welcome her. Jadi suami-suami hendaklah kamu welcome istri kamu. Artinya menyambut dengan sukacita, dengan gembira. Ya. Jadi waktu ketemu jangan dia lagi. Pulang pakai long dress lagi. Itu namanya nggak welcome. Welcome itu to greet, menyapa dengan sopan, dengan hormat, dengan sukacita. Jadi suami-suami sapalah istrimu dengan sukacita, dengan penuh apa apa namanya welcome ya, benar-benar mengingini dia ya, sukacita dengan hormat, bukan cuma welcome tetapi juga entertain, to entertain. Suami-suami hendaklah kamu juga mengentertain istrimu, buat dia nyaman. Jangan tiap kali kita datang istri kita bilang, aduh rasanya mendingan gak ada elu deh. Kalau ada elu rasanya dunia ini panas kayak di neraka, ya galak banget. Nah itu nggak entertain. Kita harus entertain. Ya sekali-kali bikin dia senang. Dia suka apa? Kasih dia surprise. Itu entertain. Ya. Yang ketiga, to be fond of. Suami-suami hendaklah kamu menyukai istrimu. Ya, menyukai dia walaupun bagaimana, oke, menyukai to be fond of ya, suka, aduh kok ada dia, aduh kayaknya enak deh gitu ya, suka, to be fond of. Yang keempat, to love dearly, sayang banget. Nah mungkin ada yang bilang ya, tapi istriku gimana, aduh bapak belum lihat istri saya tuh pak kayak aduh orangnya kayak kapal pecah orangnya, waduh gimana berisik ya kan ya. Betul, tapi 4 hal ini agape, agapau ini hanya bisa dilakukan dengan iman. Karena itu selalu sambutlah istrimu dengan baik, dengan sopan, dengan sukacita, dengan iman. Terus kedua, entertain istrimu dengan iman. Tuhan, aku lakukan ini karena Tuhan, untuk Tuhan, bagi Tuhan. Aku mau sayang istri yang Tuhan berikan buat saya. Ini yang terbaik dari Tuhan. Iman. Yang ketiga, to be fond of, menyukai istri dengan iman. Tuhan, pokoknya gini, prinsipnya. Hao ce pu hao ce. Enak nggak enak, makan aja pokoknya. Ini yang Tuhan berikan. Ya, enak nggak enak, terima. Itu iman. Pasti lama-lama akan enak juga. Ya, nah itu iman. To be fond of. Yang keempat, sayang banget dengan iman. Tuhan, saya sayang banget istri saya karena dia yang kamu berikan. Saya percaya ini yang terbaik, paling cocok buat saya. Saya mengasihi dia. Saya suka sama dia. Nah, ini. Tapi yang terlebih lagi, Bapak tahu, Bapak Ibu tahu, ini adalah gambaran loh kasih Tuhan kepada kita. Ya, jadi di sini dikatakan, ya, hai suami, ayat 25, kasihilah agapau istrimu. Yang tadi 4 hal tadi. Sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Waktu saya renungin firman ini satu pagi. Saat di minggu itu saya lagi renungin firman ini. Pagi-pagi saya bangun tidur. Tiba-tiba saya dengar suara dalam hati saya. Tuhan itu agapau loh sama kamu. Wow, ini Tuhan suruh kita, suami-suami kasih istri kita dengan 4 hal tadi. Tuhan itu mengasihi kita seperti itu loh. Jadi Tuhan itu selalu welcome kita. Bayangin kalau kita karena
Waktu itu saya bangun pagi langsung saya datang dengan sukacita. Saya tahu Tuhan welcome me. Dia welcome saya. Ya, dia mau selalu entertain saya. Dia mau selalu dan dia to be fond of me. Dia tuh menyukai saya. Kalau dia menyukai saya, dia nggak mungkin bosen dengar suara saya. Dia pasti senang. Dia bersuka cita. Dan dia sangat sayang sama saya. Gitu loh. Ya, jadi kalau bapak, mama yang begitu sayang anaknya aja sabar waktu anaknya tanya hal yang sama terus sama dia. Bapak di sorga pasti gak akan marah. Karena dia sangat, sangat sayang sama kita. Amin. Ya, oke. Nah, sebagai penutup, Iya. ya. Pak, ini masih ada pertanyaan satu Oh, lagi, Pak. apa? Aku masih Ya bisa. boleh. Ini dari Pak Theo. Bertanya, jika kita berdoa kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus atau kepada Tuhan Yesus, misalnya, Bapak tolong saya supaya bisa lulus ujian dalam nama Tuhan Yesus, atau langsung Tuhan Yesus tolong supaya saya bisa lulus ujian. Apa bedanya berdoa dalam nama Tuhan Yesus dan demi nama Tuhan Yesus? Nggak ada masalah, Bu. Dalam nama Yesus, demi nama Yesus, monggo silakan. Tuhan nggak lihat kata-kata, kata-katanya kurang tepat. Aku nggak dengar. Nggak. Tuhan lihat hati kita. Pernah dengar? Ada seorang namanya, eh jadi jangan, oh Tuhan sebut mesti Yahweh, mesti. Enggak. Tuhan nggak lihat kata-kata, Tuhan lihat hati kita. Itu yang penting. Hati kita benar, kita akan taati firman-Nya dengan benar. Pernah dengar satu namanya Nuri Yeskiel, satu orang hamba Tuhan. Dia orang Madura, Sampit. Dia seorang dulu tadinya agama seberang, ya, tetapi karena kerusuhan Sampit dia ngalami hal Tuhan. Dia benci Kristen. Tapi waktu dia dikeroyok oleh apa orang-orang Dayak yang mau bunuh dia dan orang-orang truk udah pada dicincang-cincang semua ya. Dia ingat kata-kata istrinya, kalau kamu lagi kepepet, panggil nama Tuhan saya. Tuhan saya ajaib. Dia pasti tolong kamu. Tuhan saya berkuasa. Dia pasti tolong kamu. Walaupun waktu dia dengar itu dia marah, tapi waktu dia dengar kata-kata itu dia marah. Ya, tetapi waktu dia lagi kepepet begitu, dia ingat ngomongan istri tadi, pesan tadi istrinya. Dia nggak bilang begini, dalam nama Yesus, Tuhan Yesus tolong. Enggak. Dia ngomong apa? Tuhannya istri saya. Padahal dia tahu namanya Yesus, tapi dia nggak sebut namanya. Tuhannya istri saya, tolong saya, selamatkan saya. Kalau saya selamat dari pembunuhan ini, dari pengeroyokan ini, maka saya akan menjadi hambamu. Kamu akan jadi Tuhan. Tuhan selamatin dia loh. Dan dia jadi pendeta sekarang. Ya. Jadi Tuhan bukan Tuhan demi nama Tuhan Yesus atau dalam nama Yesus. Monggo silakan. Yang penting hati kita. Benar-benar terarah kepada Yesus yang sudah mati dan bangkit bagi dosa kita. Oke? Nah, yang kedua, kalau doa, boleh doa supaya lulus bagus, tapi belajar. Jangan nggak belajar. Tuhan tolong beri aku hikmat supaya aku bisa tahu jawaban semua soal-soal pertanyaan ulangan nanti. Itu namanya males. Ya, Tuhan tidak menolong orang yang males dan orang yang males itu tanda dia tidak punya iman yang benar. Anak Tuhan gak ada yang males. Ya, di STT Let's Pak Sigor pernah ngomong. Orang males nggak masuk surga loh. Orang males nggak selamat loh. Hmm, ya. Itu dampak dari iman. Iman itu nggak ada orang yang beriman sejati itu males nggak ada. Makanya Paulus bilang begini, siapa yang tidak bekerja jangan makan. Itu contoh, jangan males. Ya, itu ngatain orang Tesalonika yang pikir Tuhan Yesus sudah mau datang, jadi nggak usah bekerja lagi, doa aja siang malam deh. Lalu Paulus bilang, oh gitu ya, kamu mau ketemu Tuhan ya, ya udah kalau gitu, ya jangan makan kalau nggak mau kerja, jangan habis doa makan, terus doa lagi makan lagi ya, nggak usah. Kamu mau ketemu Tuhan ya udah doa terus, nggak usah makan, ya biar cepat ketemu Tuhan. Ibaratnya gitu. Ya, jadi jangan malas. Ya, orang Kristen yang benar pasti rajin bekerja dan juga berdoa, berharap sama Tuhan. Ya, ora et labora, berdoa sebelum bekerja, tapi tetap bekerja. Tapi kalau eh, eh, ulangan terbalik, bukan berdoa baru belajar. Ya boleh berdoa dulu, habis itu belajar baru ikut ujian, ya. Kayak gitu ya, saya pikir.
Oke, itu aja Bu saya pikir. Iya, terima kasih Pak Ya, pengajarannya. ya. Luar biasa. Terakhir saya mau kasih summary apa yang sudah Iya, kita pelajari. Ya, silakan Pak. Mm-mm. Sebentar. Em, Oke, summary-nya ya. Apa pesan firman Tuhan yang didapat dari perikop ini? Manusia tidak dapat menjadi benar dengan mengandalkan ketaatan kepada hukum Taurat maupun semua peraturan, ya, atau hukum agama. Karena pasti terbukti bahwa mereka akan melanggar aturan-aturan hukum atau undang-undang tersebut sehingga akan mendapat hukuman akibat pelanggaran tersebut. Manusia hanya bisa diselamatkan karena kasih karunia oleh iman kepada penebusan Kristus. Dan semua orang yang memiliki iman sejati kepada Allah yang telah membangkitkan Yesus dari kematian bagi dosa kita akan dibenarkan Allah. Yaitu dengan iman yang sejati ya, seperti yang dimiliki Abraham yang lebih percaya kepada firman Tuhan daripada kepada fakta di depan matanya. Dari jawaban nomor doa, kita juga diingatkan bila kita mengaku percaya akan adanya Tuhan, apakah kita memperlakukan Allah sebagaimana dirinya, yaitu disembah, dihormati, ditaati firman-Nya, ya. Apakah kita terus menjaga hubungan perdamaian dengan Allah yang sudah dimulai oleh Kristus dalam hidup kita? Apakah kita merusak hubungan kita dengan Allah malah dengan bersikap pasif, dengan mendiamkan Tuhan? Ya, itu bukan iman yang benar. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami berterima kasih Tuhan. Ya, buat Engkau yang karena kasih-Mu yang begitu besar kepada kami, menyelamatkan kami semua, jadikan kami anak-anak-Mu. Tuhan, tolong kami, ya, supaya kami boleh semakin mengasihi Engkau dan firman-Mu. Ya, semakin berdengar-dengaran dengan firman-Mu dan menjadi anak-anak kesukaan-Mu dengan melakukan apa yang Kau kehendaki. Dalam nama Yesus. Amin. Ya. Oke, saya Amin. pikir itu aja, Bu. Terima Pembelajaran kita kasih hari ini. Bapak. Ya, terima kasih banyak belajar tentang Alkitab kebenaran-kebenarannya. Kami bersyukur untuk pengajarannya. Sebelum kita tutup, kami mau berdoa buat Bapak. Ya, Mungkin ayo. Bapak bisa nanti berdoa lagi buat kami, melepaskan berkat buat kami Oke, ya Pak. baik. Sri. Yuk kita berdoa buat Pak Basuki. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat hari ini kami bersyukur Tuhan melalui Pak Basuki kami bisa semakin mengenal akan perkataan-perkataan-Mu Tuhan. Apa yang tidak kami pahami tapi Engkau memberikan kami saluran kasih dari Pak Basuki sehingga kami dapat memahami Tuhan Yesus bahwa Engkau begitu mau kami mengalami iman yang sejati, Ya. iman yang sesungguhnya sehingga kami tidak hidup berdasarkan iman yang asal-asalan, tapi iman yang berdasarkan kepada Kristus yang telah mati, bangkit, bukan hanya sekedar mati dan bangkit, tapi mau Tuhan memimpin kami menjadi manusia baru yang terus-menerus diperbaharui dalam Kristus Yesus. Berkati Pak Basuki Tuhan maupun keluarganya, anak-anaknya, pekerjaan beliau. Pakai beliau Tuhan seperti sekarang bahkan semakin luar biasa Tuhan menjadi saksimu, menjadi pengabar Injilmu Tuhan kepada orang-orang Tuhan yang mau Tuhan izinkan bahkan yang ada di sekitar beliau, bahkan lebih luas lagi Bapak. Terima kasih Bapak untuk saat ini kami lepaskan damai sejahtera, kesehatan, kekuatan kepada Pak Basuki. Di dalam nama Yesus Tuhan menyertai, menjaga dan melindungi beliau beserta keluarganya. Dalam nama Yesus kami berdoa bersepakat. Amin. Amin. Mari kita mau menerima berkat dari Tuhan. Kita angkat tangan kita. Bapa di sorga, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih Roh Kudus, Engkau yang menerangi pikiran kami, buat kami mengerti kebenaran-Mu. Dan Tuhan, biar Engkau juga yang memberikan kami kerinduan untuk terus mentaati kebenaran firman-Mu. Kami boleh punya iman yang benar. Kami boleh terus menjaga hubungan kami. Kami boleh memperlakukan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengasihi Engkau karena Engkau yang terlebih dahulu mengasihi kami. Karena itu Bapak Ibu semuanya, biarlah kita menerima
berkat yang sempurna dari Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dalam Roh Kudus yang akan terus menyertai kita. Sehingga apapun yang kita kerjakan sepanjang hari ini, kita boleh diberkati. Karena kita selalu mau dengar-dengaran, dan Roh Kudus akan menuntun setiap langkah kita. Dia akan menuntun kita entah ke kiri, entah ke kanan, dan biar setiap jalan-jalan yang kita lalui, kita boleh melihat Tuhan berkarya dalam hidup kita. Kita boleh melihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Dan biar nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kita. Kita semua yang menerima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Oke, Tuhan Yesus berkati Terima semua.